Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah. Misalnya, Allah bersumpah demi matahari, demi langit, demi bumi, dan lain sebagainya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, dan mengapa Allah bersumpah dengan ciptaannya sendiri? Sesungguhnya sumpah Allah dengan matahari, langit, dan lain-lain itu mengandung hikmah yang sangat dalam. Dan kebanyakan manusia sulit atau tidak memahami hikmah yang terkandung di dalam sumpah-sumpahnya itu. Sumpah Allah tidak dapat diartikan sama dengan bersumpahnya manusia, melainkan ini merupakan sunatullah atau kebiasaan Allah. Di dalamnya terkandung rahasia yang sangat penting. Dalam hal ini terdapat dua macam pekerjaan atau perbuatan Allah. Pertama, pekerjaan yang nyata. Ini mudah dipahami oleh kebanyakan orang dan tidak ada orang yang berselisih pendapat mengenai hal ini. Contohnya, Allah menciptakan matahari, bulan, bumi, ada siang, ada malam. Benda-benda ciptaan Allah itu memiliki banyak manfaat yang dengan mudah dapat dirasakan oleh semua orang. Tidak ada orang yang mengingkari dan berdebat soal itu. Dan yang kedua, ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang terselubung, yang orang sering salah paham serta berselisih pendapat mengenainya. Apa itu pekerjaan Allah yang terselubung, yang tidak bisa semua orang mengenali dan memahaminya? Yaitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia-manusia tertentu sebagai wakilnya di bumi, mengutus para rasul dan nabi-nabi, menurunkan wahyu, ilham, dan kalam sucinya kepada manusia-manusia pilihannya itu. Terbukti dalam sejarah kehidupan manusia, dari sejak Allah mengutus Nabi Adam hingga nabi-nabi lainnya, manusia senantiasa berselisih dan mengingkarinya. Jadi Allah Ta'ala telah bersumpah dengan ciptaannya sendiri seperti matahari, bulan, langit, dan bumi. Tujuannya itu adalah Allah Ta'ala ingin menunjukkan dan membuktikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak nampak itu kepada manusia melalui kesaksian atau pembuktian dari pekerjaan-pekerjaannya yang nyata. Sebagaimana halnya matahari, bulan, dan benda-benda lainnya yang memiliki manfaat yang sangat dibutuhkan oleh manusia, begitu juga orang-orang pilihannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan petunjuk kepada mereka berupa wahyu, ilham, kasyaf, dan mimpi-mimpi yang benar, yang itu amat sangat diperlukan oleh umat manusia. Seakan-akan Allah mengatakan bahwa jika kamu ragu terhadap manfaat-manfaat yang terdapat di dalam jiwa manusia yang memiliki kekuatan berbicara itu, maka kajilah oleh kamu matahari, bulan, dan sebagainya, karena khasiat-khasiat tersebut secara nyata terdapat di dalam benda-benda itu. Manusia merupakan satu alam kecil atau mikrokosmos yang di dalam jiwanya terdapat gambaran seluruh alam secara ringkas. Jadi apabila sudah terbukti bahwa benda-benda besar alam raya atau makrokosmos mengandung manfaat-manfaat bagi manusia, maka manusia yang disebut paling besar dari semua itu dan yang telah diciptakan dengan derajat tinggi, bagaimana mungkin manusia hampa dan luput dari manfaat-manfaat? Sehingga di dalam manusia pun seperti halnya matahari terdapat suatu cahaya ilmu dan akal yang dengan perantaraan itu dia dapat menyinari seluruh dunia. Bagaikan bulan yang menerima cahaya dari matahari, maka insan kamil atau manusia sempurna itu menerima cahaya kasyaf, ilham, dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud yang maha agung. Lalu ia memantulkan cahaya tersebut kepada orang banyak. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dapat dikatakan bahwa kenabian adalah suatu kebatilan atau kepalsuan dan seluruh kerasulan, syariat, dan kitab-kitab merupakan tipu daya serta egoisme manusia. Dengan terangnya siang, seluruh jalan menjadi nampak dan segala lembah serta tebing menjadi terlihat. Begitu juga dengan insan kamil merupakan siang yang memancarkan cahaya rohani. Dengan semakin siang maka setiap jalan menjadi jelas. Ia menunjukkan di mana dan ke mana arah yang benar, sebab dialah cahaya siang bagi kebenaran. Kemudian malam yang memberi tempat bagi orang-orang letih dan penat. Semua orang yang sepanjang hari tenaga mereka dikuras habis dapat tidur dengan lelap di dalam kemurahan hati sang malam.
dan memperoleh ketenangan setelah bekerja, dan malam pun merupakan tabir penyelubung bagi setiap orang. Begitu juga dengan hamba-hamba kamil Allah datang ke dunia untuk memberikan ketentraman. Orang-orang yang menerima ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerja keras memberikan ketentraman kepada segenap orang bijak. Berkat mereka rahasia-rahasia besar menjadi terpecahkan dengan mudah. Demikian juga ilham ilahi menyelubungi akal manusia sebagaimana malam menyelubungi. Kekhilapan-kekhilapan kotor manusia tidak akan dibiarkannya nampak kepada dunia. Sebab orang-orang bijak melakukan perbaikan dari dalam terhadap kekhilapan-kekhilapan mereka setelah memperoleh cahaya ilham ilahi. Dan berkat ilham suci Allah, mereka berhasil menyelamatkan umat manusia dari terbukanya aib-aib mereka. Para nabi Allah seperti langit menarik setiap orang yang menderita ke dalam naungan mereka. Seperti halnya langit, mereka mencurahkan air hujan berkat. Demikian pula mereka juga memiliki khasiat-khasiat laksana bumi. Dari jiwa mereka yang suci tumbuh berbagai pohon-pohon ilmu yang tinggi, yang dari naungan dan buah serta bunganya orang-orang memperoleh manfaat. Jadi hukum kudrat yang terbuka nyata ini merupakan saksi bagi hukum yang terselubung itu. Kesaksiannya telah dipaparkan oleh Allah Ta'ala sendiri dalam sumpah-sumpahnya itu. Hukum atau sunnah ilahi ini tetap berlaku sepanjang masa. Tidak ada yang berkurang apalagi hilang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari, bulan, bumi, dan langit yang terus-menerus memberi manfaat bagi manusia. Begitu juga dengan pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak nampak itu tetap berlaku dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Betapa kalam yang terkandung dalam Al-Quran penuh dengan hikmah. Kalam itu keluar dari mulut seorang ummi, penghuni padang pasir, Nabi yang paling mulia, Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.